Pernahkah kamu merasa bahwa meskipun kamu punya segalanya, IQ yang tinggi, pendidikan yang baik, dan keterampilan profesional, tetap saja ada sesuatu yang kurang? Bahwa di dunia nyata, sesuatu yang lebih dari sekadar kepintaran dibutuhkan untuk sukses dan bahagia? Inilah kekuatan yang seringkali dilupakan, kecerdasan emosional. Dan dalam video ini, kita akan membahas bagaimana Daniel Goleman, dengan bukunya Emotional Intelligence, membuka mata kita tentang pentingnya kecerdasan emosional dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita hidup di zaman yang menuntut kita menjadi lebih dari sekadar pintar. Kecerdasan intelektual, atau sering kita sebut IQ, telah lama menjadi talap ukur kesuksesan, cara yang kita gunakan untuk menilai siapa yang lebih unggul dalam kehidupan. Tetapi, ada satu hal yang sering diabaikan dalam percakapan ini. Ada satu elemen yang bisa membuat perbedaan besar antara mereka yang sekadar pintar dan mereka yang benar-benar sukses dalam hidup. Elemen itu adalah kecerdasan emosional. Mari kita bayangkan sejenak. Berapa kali kita merasa terjebak dalam emosi kita sendiri? Bagaimana seringkali dalam situasi-situasi kritis, bukan logika atau kecerdasan yang menjadi penentu akhir, melainkan bagaimana kita mengelola perasaan kita, baik perasaan kita sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan memengaruhi emosi. Baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain. Dan inilah yang membuat perbedaan besar dalam bagaimana kita berinteraksi di dunia ini. Sekarang, mungkin kamu bertanya, apa yang sebenarnya membentuk kecerdasan emosional ini? Izinkan aku menjelaskan 5 komponen utama yang membentuk EQ menurut Daniel Goleman dalam buku ini. Ini adalah kemampuan untuk menyadari apa yang sedang kamu rasakan saat kamu merasakannya. Mengapa ini penting? Karena seringkali, kita hidup begitu sibuk, begitu tergesa-gesa, sehingga kita tidak benar-benar berhenti untuk memproses apa yang kita rasakan. Tanpa kesadaran diri, emosi kita menjadi seperti arus yang tak terkendali. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir deras tanpa batasan. Jika kita tidak sadar akan perasaan kita bisa terseret oleh arus itu tanpa kendali. Namun, dengan kesadaran diri, kita belajar untuk memahami kapan kita sedang marah, kapan kita sedang cemas, kapan kita sedang merasa gembira, dan yang paling penting, apa yang menyebabkan perasaan-perasaan tersebut. Kesadaran diri memberi kita kekuatan untuk menghentikan sejenak, melihat ke dalam diri, dan bertanya, mengapa ku merasa seperti ini? Apakah perasaan ini beralasan atau hanya reaksi sejenak dari situasi? Orang yang memiliki kesadaran diri yang kuat mampu membuat keputusan yang lebih baik. Mereka tidak hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka, tetapi mereka mampu merespons dengan bijaksana. Mereka lebih mampu memilih tindakan yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuan mereka, bukan sekadar reaksi terhadap keadaan emosional sesaat. Setelah kita menyadari emosi kita, langkah berikutnya adalah pengelolaan diri. Ini adalah kemampuan untuk mengendalikan dan menenangkan diri di tengah-tengah situasi yang mungkin memicu reaksi impulsif. Banyak dari kita yang pernah merasakan bagaimana emosi bisa mengambil alih logika. Bayangkan situasi di mana kamu sangat marah. Pada saat itu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu membiarkan amarah itu meledak atau kamu mengambil waktu untuk menenangkan diri? Pengelolaan diri adalah kunci untuk menghindari keputusan yang didorong oleh emosi sesaat, yang seringkali kita sesali nantinya. Ini adalah kemampuan untuk menarik nafas dalam, menunda reaksi, dan kemudian bertindak dengan kepala dingin. Ini bukan tentang menekan emosi kita, tetapi lebih pada mengelola dan menyalurkannya secara bijaksana. Dalam penelitian Goleman, menemukan bahwa orang yang mampu mengelola emosi mereka dengan baik cenderung lebih resilient, lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan lebih mampu beradaptasi dengan situasi yang tidak diinginkan. Pengelolaan diri adalah tentang memiliki kendali, bukan dikendalikan oleh emosi kita. Ini adalah dorongan batin yang membuat kita tetap berjalan, bahkan ketika segala sesuatu tambah sulit. Ini adalah apa yang membuat kita bangkit dari tempat tidur di pagi hari, meski kita tahu hari itu akan penuh tantangan. Motivasi diri adalah apa yang membedakan mereka yang terus maju dan mereka yang menyerah di tengah jalan. Ini adalah keyakinan bahwa di balik semua kesulitan, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang kita kejar. Ketika kita memahami emosi kita dan kita mampu mengelolanya, kita juga dapat menggunakan emosi tersebut untuk memotivasi diri kita sendiri.
Seringkali, kita berpikir bahwa emosi negatif seperti ketakutan atau kecemasan adalah hal yang buruk. Tapi sebenarnya, emosi ini bisa menjadi pemicu motivasi jika kita mampu mengelolanya dengan baik. Orang yang memiliki motivasi diri yang kuat cenderung lebih optimis, lebih gigih, dan lebih tahan banting. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan atau rintangan. Dan inilah yang membuat mereka terus maju menuju tujuan mereka, terlepas dari seberapa sulit jalan yang mereka tempuh. Ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati adalah jantung dari kecerdasan emosional. Karena inilah yang memungkinkan kita untuk berhubungan secara mendalam dengan orang lain. Empati adalah tentang melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Dan ketika kita mampu melakukannya, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat, lebih autentik, dan lebih bermakna. Dalam dunia kerja, empati memainkan peran penting dalam kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki empati lebih mampu memahami kebutuhan dan perasaan tim mereka, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, untuk mengelola konflik dengan bijaksana, dan untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Orang dengan keterampilan sosial yang baik mampu membangun tim yang kuat, menyelesaikan masalah dengan damai, dan menciptakan sinergi di lingkungan mereka. Mereka tahu bagaimana bekerja dengan orang lain, dan mereka memahami bahwa setiap orang adalah bagian penting dari keseluruhan gambaran. Keterampilan sosial juga mencakup kemampuan untuk bernegosiasi, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan cara yang membangun kepercayaan dan rasa hormat. Kita semua tahu bahwa dunia kerja adalah tempat yang penuh tantangan. Seringkali, kita mendengar bahwa untuk berhasil di tempat kerja, kita harus pintar, memiliki IQ tinggi, gelar dari universitas bergensi, atau memiliki keterampilan teknis yang luar biasa. Kita seakan percaya bahwa IQ adalah segalanya. Tapi apakah benar demikian? Izinkan aku membagikan sebuah cerita. Bertahun-tahun yang lalu, Goleman melakukan penelitian yang mengubah caranya memandang kecerdasan manusia. Pada saat itu, kita sangat terfokus pada IQ sebagai penentu kesuksesan. Kita melihat IQ sebagai standar emas dalam menilai siapa yang akan berhasil di masa depan, siapa yang akan menjadi pemimpin, atau siapa yang akan mendominasi dunia kerja. Tetapi seiring penelitiannya berjalan, Goleman mulai melihat sesuatu yang lebih dalam, lebih signifikan, sesuatu yang seringkali diabaikan. Bukan IQ yang menjadi penentu utama keberhasilan seseorang di tempat kerja, melainkan sesuatu yang jauh lebih subtil, sesuatu yang kita sebut kecerdasan emosional. Sebuah studi menarik dilakukan oleh Talent Smart yang melibatkan lebih dari 1 juta orang dari berbagai perusahaan di seluruh dunia. Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa 90% dari mereka yang berada di puncak kinerja tertinggi memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Bukan hanya kemampuan intelektual mereka yang membuat mereka menonjol, melainkan kemampuan mereka untuk memahami dan mengelola emosi, baik emosi mereka sendiri maupun emosi orang lain di sekitar mereka. Aku ingin kamu membayangkan 2 orang dalam situasi yang sama. Keduanya adalah manajer di sebuah perusahaan besar. Yang satu memiliki IQ yang sangat tinggi, mampu menganalisis data dengan cepat, berpikir logis, dan menyelesaikan masalah teknis dengan efisien. Tapi, ia memiliki keterbatasan dalam mengelola stres, tidak dapat mengatasi konflik dengan baik, dan seringkali sulit berempati dengan timnya. Manajer yang kedua mungkin tidak sebrilian dalam hal teknis, tapi ia memiliki kemampuan luar biasa dalam memahami orang. Dia mendengarkan dengan seksama, mampu merespons situasi penuh tekanan dengan tenang, dan selalu mencari solusi yang membangun timnya, bukan sekadar menyelesaikan masalah. Siapa yang menurut kamu akan lebih sukses dalam jangka panjang? Siapa yang akan mendapatkan kepercayaan dari tim mereka? Siapa yang akan menjadi pemimpin yang diinginkan? Jawabannya jelas. Dan inilah yang Goleman temukan dalam penelitiannya. Kecerdasan emosional adalah kekuatan sejati di tempat kerja. Mungkin kamu, seseorang yang kita cintai, seringkali kita lupa satu hal penting. Kita lupa untuk mendengarkan. Kita terlalu sibuk merancang balasan yang sempurna atau mempersiapkan argumen yang paling kuat. Tapi kita lupa bahwa di balik kata-kata, ada emosi yang tidak terucapkan. Orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi memiliki kemampuan untuk mendengarkan bukan hanya apa yang dikatakan, tapi juga apa yang dirasakan. Mereka bisa memahami bahwa seringkali,
di balik kemarahan atau frustrasi seseorang, ada perasaan takut, terluka, atau kecewa. Dan ketika kita mampu mengenali itu, kita bisa merespons dengan cara yang lebih penuh empati dan pengertian. Coba kita pikirkan ini sebentar. Berapa kali dalam hidup kita menghadapi situasi di mana kita bisa mengelola emosi kita dengan lebih baik? Mungkin ketika seseorang di jalan menyutir dengan ceroboh dan hampir menabrak mobil kita. Atau ketika teman kita terlambat datang tanpa pemberitahuan. Saat-saat seperti ini bisa menjadi pemicu emosi yang besar. Tapi dengan kecerdasan emosional, kita bisa memilih untuk tetap tenang. Dan dengan ketenangan itu, kita tidak hanya melindungi hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga melindungi kesehatan mental kita sendiri. Aku juga ingin menyentuh aspek penting lain dari kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari, yakni bagaimana kita membangun hubungan yang bermakna. Manusia adalah makhluk sosial. Kita semua memiliki kebutuhan mendasar untuk terhubung dengan orang lain, untuk merasa dipahami, diterima, dan dicintai. Namun, hubungan yang bermakna tidak terjadi begitu saja. Mereka membutuhkan kerja keras, pemahaman, dan empati. Kecerdasan emosional memberi kita keterampilan untuk memahami kebutuhan emosional orang lain, merespons dengan cara yang mendukung, dan membangun koneksi yang lebih dalam. Kita tidak hanya berbicara tentang hubungan romantis, tetapi juga hubungan dengan teman, keluarga, dan rekan kerja. Dalam setiap interaksi, kita punya pilihan. Apakah kita akan bereaksi dengan impulsif, ataukah kita akan mengambil waktu sejenak untuk memahami dan merespons dengan bijaksana? Ketika kita memilih untuk memahami, kita memperdalam hubungan itu. Kita menciptakan ruang untuk komunikasi yang terbuka dan jujur. Dan inilah yang memungkinkan kita untuk merasakan kepuasan yang lebih dalam hubungan kita. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup daripada hubungan yang sehat dan mendalam. Dan kecerdasan emosional adalah kunci untuk mencapai itu. Kecerdasan emosional membantu kita membangun kehidupan yang lebih damai, lebih berarti, dan lebih memuaskan, baik dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan pribadi kita. Kecerdasan emosional tidak hanya penting untuk kesuksesan profesional dan hubungan sosial, tetapi juga untuk kesejahteraan mental kita. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang dengan kecerdasan emosional rendah lebih rentan terhadap masalah seperti kecemasan dan depresi. Mereka seringkali merasa terjebak dalam emosi mereka sendiri dan kesulitan mengatasi stres. Jadi, bagaimana kita bisa meningkatkan kecerdasan emosional kita? Goleman menawarkan beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan. Latihan refleksi diri dan mindfulness untuk lebih mengenali emosi kita. Belajar untuk menunda respons impulsif dan mengambil waktu untuk merenung sebelum bertindak. Memperhatikan emosi orang lain dan belajar menempatkan diri di posisi mereka. Membangun komunikasi yang sehat, mendengarkan lebih baik, dan mengelola konflik dengan cara yang konstruktif. Daniel Goleman, dengan bukunya Emotional Intelligence, menunjukkan kepada kita bahwa kecerdasan emosional bukanlah hal yang lahir begitu saja, tetapi sesuatu yang bisa kita kembangkan seiring waktu. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kecerdasan emosional adalah keterampilan yang penting untuk membawa kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Sebagai penutup, aku ingin bilang kehidupan ini bukan tentang bagaimana kita menghindari badai, tetapi tentang bagaimana kita belajar menari di tengah hujan. Sama halnya dengan emosi, kita tidak bisa selalu menghindari rasa sakit, kecewa, atau marah, tetapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Disitulah letak kekuatan sejati kita dalam kemampuan untuk tetap tenang, memimpin dengan hati, dan merespons dengan bijaksana. Karena pada akhirnya, kebahagiaan tidak ditemukan di luar, melainkan dalam cara kita menghadapi dunia di dalam diri kita. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir. Dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.